Halo sahabat trader, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra ya. Selamat datang di channel ini. Dan kali ini kita akan bahas mengenai time frame. Karena saya lihat banyak sekali kebingungan mengenai time frame. Ketika menggunakan indikator satu misalnya, pasti ada yang tanya ini menggunakan time frame berapa ya. Kemudian ketika saya menggunakan support resisten juga sama. Ini menggunakan time frame berapa? Nah, karena banyaknya kebingungan tersebut, maka saya pengen bahas mengenai time frame ini. So, simak video ini sampai akhir. Ya, oke, kita kembali lagi ya di video ini. Jadi, kalau kita lihat di chart gitu ya, itu pasti kan ada banyak sekali indikator yang bisa kita gunakan ya. Kadang-kadang ketika kita menggunakan indikator moving average atau menggunakan indikator Bollinger Band atau menggunakan indikator MACD dan lain-lain sebagainya, kita sering bingung ya untuk menentukan time frame-nya itu menggunakan time frame berapa ya. Dan pertanyaan yang timbul adalah time frame yang ideal itu time frame berapa sih yang digunakan untuk trading. Nah, di sini saya mau jawab bahwa time frame yang ideal itu menggunakan time frame daily. Ideal ya. Kalau pertanyaannya adalah time frame yang ideal. Kenapa time frame daily? Karena pergerakan harga itu kan bergeraknya open dan tutupnya itu setiap hari sekali gitu ya. Jadi kalau di forex misalnya, di forex itu bukanya jam 4 jam 5 pagi, kemudian tutupnya jam 4 sampai jam 5 pagi juga ya. Jadi ada selisih 1 jam tutupnya di forex. Karena forex itu kan pasarnya keliling dunia ya. Mulai dari jam 8 pagi open market di Asia, kemudian geser masuk ke Eropa, kemudian sampai ke Amerika. Dan karena di antara benua Amerika dan Asia itu lautan ya isinya, jadi di situ nggak ada bank sama sekali, makanya ada selisih 1 jam close marketnya. Kalau di tengah samudra itu ada bank yang buka gitu ya, mungkin bisa 24 jam untuk pergerakan marketnya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah time frame berapa yang pas digunakan untuk trading di forex maupun di saham. Nah, saya jawab di saham dulu karena di saham ini cukup mudah. Ya, jelas kita menggunakan time frame daily karena di saham itu juga opennya setiap hari ya. Jadi kita bisa mendeteksi dari satu candlestick saja untuk di saham. Dan juga untuk tradingnya kan juga nggak perlu kenceng-kenceng seperti di forex ya. Kalau di saham ya kita nabung gitu kan, kemudian deposit lagi untuk nabung, baru setelah harganya naik tinggi kita jual sahamnya dan kita tarik keuntungannya dan lain-lain sebagainya seperti itu ya. Nah, sekarang kalau di forex berapa time frame yang bagus untuk digunakan untuk trading? Oke, pertama kita bahas dari tentunya kalau di forex kita harus menentukan dulu ya gaya trading kita itu seperti apa ya. Di dalam trading forex itu ada gaya trading scalping, long term, kemudian swing trade, ada juga day trade. Kita bahas dari yang paling panjang dulu untuk gaya tradingnya. Pertama itu dari long term trade ya, atau trading jangka panjang, long trade. Oke, untuk long trade ini itu dominan menggunakan time frame daily. Kenapa? Kalau menggunakan time frame yang kecil ya kita tidak bisa melihat pergerakan harga secara keseluruhan ya. Sebenarnya ya, kalau membuka time frame ini, merubah-rubah time frame ini sama seperti ketika teman-teman itu membuka Google Maps. Kalau di Google Maps kemudian teman-teman lihat ya, antara misalnya nih jarak antara rumah teman-teman dengan kantor itu berapa kilometer sih? Ya misalnya jaraknya itu 20 km, pasti teman-teman akan melihat jalannya lewat mana gitu ya. Nah, ketika melihat jalannya itu kan harus lebih detail. Teman-teman harus buka dan di zoom sampai detail. Nah, kemudian kalau teman-teman pengen lihat satu layar ya antara jarak rumah teman-teman dengan kantor teman-teman yang jaraknya sekitar 20 km itu tadi. Nah, teman-teman otomatis harus meng-zoom out. Itu sama seperti di saham ya. Ketika di chart ya, ketika kita melihat di time frame monthly, kemudian ini sama saja kita melihat zoom out ya. Jadi kita melihat secara keseluruhan dari pergerakan harganya ini. Kemudian kita
turun ke time frame yang lebih kecil seperti ini, itu sama saja kita nge-zoom in ya. Semakin kecil, maka kita akan mendapati pergerakan harga yang semakin detail. Nah, ini dulu ya yang perlu dipahami, bahwa time frame itu sebenarnya adalah zoom out dan zoom in dari pergerakan harga. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan nih, kalau kita gaya tradingnya long term tadi, kita bisa menggunakan daily ya, karena dengan menggunakan daily ini otomatis trading kita lebih santai dan kita bisa melihat tren yang jangka panjang gitu ya. Selain itu, menggunakan time frame ini juga kita bisa melihat dan bisa menentukan trennya juga ya. Jadi tujuan dari menggunakan time frame ini adalah mencari tren jangka panjangnya atau tren jangka pendeknya seperti apa gitu ya. Kemudian untuk gaya trading swing trade. Nah, untuk swing trade ini sangat direkomendasikan dengan menggunakan time frame H4. Kenapa? Karena swing trade itu mencari momen-momen pembalikan arah harga. Kayak contohnya di sini ya. Ini di time frame H4, di sini harga sudah mulai membentuk pin bar dan juga ada pola untuk membalikan arah di sini, dan dari dukungan support resistennya juga di sini masuk ke area supportnya, sehingga ketika harganya balik arah ke sini kita bisa siap-siap entry posisi buy di sini. Dan dengan menggunakan time frame 4 kita bisa menargetkan untuk buy-nya itu sampai di sini ya, karena di sini ada area pentingnya juga. Atau kalau misalnya mau targetnya lebih rendah, kita gunakan ini ya, puncak dan lembah dengan sebagai metode untuk menentukan support dan resisten. Ini swing trade ya, jadi ideal menggunakan atau lebih pantas ya, lebih enak menggunakan H4. Tetapi swing trade itu juga tidak menutup kemungkinan kita untuk bisa turun ke H1, karena kita perlu checking market yang lebih detail gitu ya. Nah, ternyata di H1 memang sideway-nya itu cukup parah, dan ketika terjadi sideway ini menjadi pertanda harga itu akan berbalik arah atau akan terus ya, seperti itu polanya. Kemudian untuk daily trade ya, atau kita trading itu satu hari saja. Ketika harinya berganti ya, malam hari misalnya seperti waktu video ini di syuting ya, sekitar jam 9 malam ini, kita sebelum tidur harus di close. Nah, makanya tradingnya cuma satu hari tok ya, satu hari kerja saja itu. Nah, kalau satu hari, otomatis kalau kita menggunakan time frame daily itu tidak ideal ya, karena kita tidak bisa melihat pergerakan market secara detail gitu ya. Kalau di daily cuman satu candle saja itu tidak ideal. Makanya kalau kita trading di daily, melihat time frame D1 itu penting untuk melihat tren jangka panjangnya. Kemudian kita perlu turun ke H1 ya, H1 seperti ini. Ini ideal untuk di daily, memang di H1 ya. Jadi kalau di daily kita bisa melihat ada separasi atau garis pemisah antara market hari ini dan market kemarin, market sebelumnya ya. Untuk market hari ini kita cenderung di D1 ini kita melihat bahwa chartnya itu sideways parah seperti ini, maka kita cenderung menunggu ya kalau sideways. Jadi kalau dilihat dari trennya itu memang turun, dan kita bisa open posisi sell di sini. Tetapi karena posisinya sedang sideways, jadi open posisi sellnya kita harus mencari area konfirmator sebagai open posisi sellnya. Misalnya area konfirmator itu kita letakkan di bawah. Jadi kalau harganya turun ke bawah sini, nembus area konfirmator ini, kita langsung entry posisi sell, atau kita bisa pasang sell stop di sini ya, seperti itu ya. Nah, kalau harganya naik otomatis kita nggak kena ya, nggak kena order, karena kalau dilihat dari support resistennya ini cenderung akan koreksi naik, kemudian bakalan meneruskan tren jangka panjangnya lagi gitu. Nah, ini untuk day trade. Kemudian untuk scalping, karena scalping ini kita tradingnya dalam waktu singkat sekali, bahkan dalam waktu beberapa menit atau bahkan bisa sampai beberapa detik ya, kita gunakan time frame yang paling kecil. Karena di time frame yang paling kecil inilah kita menemukan pola-pola peluang untuk kita masuk ke market itu lebih cepat ya. Karena scalping ini kan memang transaksi trading dengan frekuensi yang cukup tinggi. Jadi di sini kita bisa menemukan
peluang-peluang yang cepat. Kayak misalnya di sini ya, di time frame M1 kita bisa menemukan pola atau menemukan peluang ketika harganya market itu turun di sini, turun sampai sini, kemudian kita bisa kasih target misalnya di sini atau bahkan cuma di sini ya. Jadi cukup kecil sekali kalau kita ukur ya dengan menggunakan crosshair, ini sekitar 40 poin atau 4 pip ya kalau dihitung dalam pips. Jadi sangat kecil, tetapi memang itulah yang dicari pada saat teman-teman itu strategi tradingnya dengan menggunakan scalping. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman tradingnya menggunakan gaya trading apa? Long trade, swing trade, day trade, atau scalping? Silakan teman-teman bisa diskusi di kolom video di bawah ini ya. Nanti kita bisa sharing-sharing bareng, dan apabila ada ide-ide lain bisa saya buatkan video untuk video selanjutnya. Oke, gitu saja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.